Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Ya, baik. Pada pembelajaran hari ini, pada pertemuan kali ini, pertemuan pertama, kita masuk ke bab baru ya, mengenai penghargaan pegawai. Oke. Pada bab ini, materi yang akan kita pelajari diantaranya ada pengertian penghargaan pegawai, dasar hukum pegawai, dasar hukum penghargaan, manfaat dan tujuan penghargaan, faktor yang mempengaruhi penghargaan, komponen penghargaan, dan bentuk-bentuk penghargaan. Oke, sebelumnya silakan kalian siapkan buku catatannya dan dipahami ya materinya. Yang pertama kita masuk ke pengertian penghargaan pegawai. Jadi penghargaan itu berasal dari bahasa Inggris yaitu reward, yang berarti penghargaan atau hadiah di luar upah gaji dan insentif. Sini juga ada menurut ahli nih dari Mulyadi. Penghargaan adalah imbalan jasa yang diberikan organisasi kepada pegawai karena ia telah memberikan sumbangan tenaga dan pikiran demi kemajuan organisasi dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, dan secara umum, penghargaan merupakan hadiah, ganjaran, atau imbalan yang diberikan kepada pegawai sebagai balas jasa atas keikutsertaannya dalam mencapai sebagian tujuan organisasi. Jadi, reward atau penghargaan ini sangat penting bagi kinerja pegawai di suatu organisasi tersebut. Itu. Oke, kita lanjut ke dasar hukum penghargaan pegawai. Di sini ada 3 dasar hukum yang berkaitan dengan penghargaan pegawai. Yang pertama ada Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1994, yang di dalamnya itu penghargaan yang dimaksud dapat berupa tanda jasa, kenaikan pangkat istimewa, atau bentuk penghargaan lainnya seperti surat pujian atau penghargaan yang berupa material dan non-material. Lalu dasar hukum yang kedua ada Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2009 tentang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan. Gitu. Lalu yang terakhir masih ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009, tapi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010. Oke, untuk lebih jelasnya kalian boleh cari di internet ya mengenai peraturan-peraturan di dasar hukum penghargaan pegawai ini. Oke, kita lanjut ke manfaat dan tujuan penghargaan pegawai. Oke, yang pertama kita lihat dulu manfaat penghargaan pegawai. Di sini ada menurut ahli yaitu Mulyadi dan Setiawan, manfaat penghargaan pegawai itu ada 2. Yang pertama ada memberikan informasi dan yang kedua ada memberikan motivasi. Nah, dalam manfaat yang pertama memberikan informasi, jadi penghargaan itu dapat menarik perhatian pegawai dan memberi informasi atau mengingatkan mereka tentang pentingnya sesuatu yang diberi penghargaan dibandingkan dengan hal yang lain. Dan yang kedua, memberikan motivasi. Jadi penghargaan juga meningkatkan motivasi pegawai terhadap ukuran kinerja sehingga membantu personel dalam memutuskan bagaimana mereka mengalokasikan waktu dan usaha mereka. Penghargaan pegawai juga mempunyai harapan utama, yaitu jadi setiap pemberian penghargaan ditujukan untuk meningkatkan kualitas kerja pegawai, baik dalam menjalankan tugas, tanggung jawab maupun motivasi. Jadi gitu ya manfaatnya. Selanjutnya ada tujuan penghargaan pegawai. Nah, sebenarnya tujuan utama pemberian penghargaan itu adalah untuk menarik orang bergabung dalam organisasi, menjaga pekerja agar datang untuk bekerja, dan memotivasi pekerja untuk mencapai kinerja tingkat tinggi. Selain itu juga, tujuan dari pemberian penghargaan adalah untuk menciptakan kepuasan kepada pegawai dengan memotivasi pegawai untuk bekerja dengan lebih baik. Oke, dan kita lihat di slide, di sini ada tujuan penghargaan menurut Hasibuan. Ada 8 tujuan ya. Yang pertama ada ikatan kerjasama. Jadi dengan pemberian penghargaan terjalinlah ikatan kerjasama formal antara manajer dan juga pegawai. Jadi pegawai itu harus mengerjakan tugas-tugas dengan baik, sedangkan manajer membayar penghargaan sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Lalu faktor yang kedua itu kepuasan kerja.
Dengan penghargaan, pegawai akan dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan fisik, status sosial, dan egoistik sehingga memperoleh kepuasan kerja di jabatannya. Lalu faktor yang ketiga ada pengadaan efektif. Jadi, jika program penghargaan ditetapkan cukup besar, pengadaan pegawai yang qualified untuk perusahaan akan lebih mudah. Selanjutnya ada motivasi. Jika penghargaan yang diberikan cukup besar, manajer akan dengan mudah memotivasi pegawainya. Itu lalu ada stabilitas pegawai. Jadi dengan program atas prinsip adil dan layak serta eksternal konsistensi yang kompetitif, maka stabilitas pegawai lebih terjamin karena turnover relatif kecil. Lalu ada disiplin. Jadi dengan pemberian penghargaan yang cukup besar, maka disiplin pegawai semakin baik dan mereka akan menyadari serta menaati peraturan-peraturan yang berlaku. Lalu ada pengaruh serikat buruh. Dengan program penghargaan yang baik, pengaruh serikat buruh dapat dihindarkan dan pegawai akan berkonsentrasi pada pekerjaannya. Lalu ada pengaruh pemerintah. Jika program penghargaan sesuai dengan undang-undang perburuhan yang berlaku, maka intervensi dari pemerintah dapat dihindarkan. Oke, itu tujuan penghargaan pegawai. Tolong dipahami ya. Selanjutnya kita ke faktor yang mempengaruhi pemberian penghargaan. Di sini ada menurut ahli ada beberapa faktor yang dijadikan dasar pertimbangan kebijakan penghargaan. Ini menurut Nawawi ya. Ini ada 4 faktor. Yang pertama ada konsistensi internal. Jadi faktor ini merujuk kepada pekerjaan atau tingkat keahlian di dalam sebuah perusahaan yang membandingkan kontribusi mereka dalam pencapaian tujuan organisasi. Ya, seperti itu. Jadi konsistensi internal ini menjadi salah satu faktor yang menentukan semua tingkatan imbalan pekerjaan yang sama maupun pekerjaan yang berbeda. Begitu. Lalu ada faktor kompetensi eksternal. Jadi faktor ini dari penetapan besarnya penghargaan pada tingkatan di mana organisasi masih memiliki keunggulan kompetitif dengan organisasi lain, sehingga di organisasi itu dapat mempertahankan pegawai yang memiliki keunggulan atau yang berkualitas untuk dapat tetap bekerja di organisasi tersebut. Lalu faktor yang ketiga ada kontribusi pegawai. Pada faktor ini, jadi penetapan besarnya penghargaan yang merujuk kepada kontribusi yang telah diberikan pegawai kepada organisasi. Jadi penghargaan dapat ditetapkan berdasarkan penghargaan itu dapat ditetapkan berdasarkan senioritas, prestasi kerja, panduan insentif, dan program yang ada di dalam organisasi. Lalu yang terakhir yaitu faktor administrasi. Nah, pada faktor ini, terakhir faktor pertimbangan ini itu merujuk pada aspek perencanaan, anggaran yang tersedia, komunikasi, dan evaluasi. Seperti itu. Nah, di sini tadi kan faktor pertimbangan, faktor yang yang dijadikan dalam mempertimbangkan penghargaan. Nah, sekarang ada faktor pegawai yang sebagai penerima penghargaan. Nah, diantaranya ada kedisiplinan pegawai. Bentuknya tuh berupa kehadiran dan pelaksanaan tugas. Maaf. Oke. Nah, lalu ada loyalitas pegawai, lalu ada ketuntasan pekerjaan tepat waktu, hasil pekerjaan melampaui target yang ditetapkan, dan memiliki inovasi dan dedikasi kerja yang tinggi. Jadi kelima faktor ini itu yang sebagai penerima penghargaan. Pegawai yang menerima penghargaan harus memiliki faktor-faktor ini, seperti itu. Oke. Lalu selanjutnya ada komponen penghargaan. Ada 4 nih. Yang pertama ada gaji, bonus, insentif, dan promosi. Untuk gaji, yaitu balas jasa yang dibayar secara periodik kepada pegawai tetap dan mempunyai jaminan yang pasti.
Lalu ada bonus. Bonus yaitu kompensasi tambahan yang diberikan kepada seorang pegawai karena nilainya di atas gaji normal. Lalu ada insentif, yaitu imbalan langsung yang diberikan pegawai karena kinerjanya melebihi standar yang ditentukan. Lalu ada promosi. Promosi itu proses pemindahan karyawan dari satu jabatan ke jabatan lain yang lebih tinggi dan selalu diikuti oleh tugas, tanggung jawab, serta wewenang yang lebih tinggi pula dari jabatan sebelumnya. Untuk promosi ini misalnya dari staf lalu dipindah tugaskan menjadi seorang manajer, yang berarti jabatannya lebih tinggi, lalu tugas, tanggung jawab, serta wewenangnya juga lebih tinggi. Oke, seperti itu. Tolong dipahami ya. Lalu yang selanjutnya ada bentuk-bentuk penghargaan pegawai. Ini menurut ahli nih. Nih ada dari Ivan Sevic gitu kalian nyebutnya. Terus ada Konospas dan Matheson dalam bukunya Hania. Nah, penghargaan itu dibagi menjadi dua jenis, yaitu ada penghargaan intrinsik dan juga penghargaan ekstrinsik. Nah, untuk intrinsik ini jadi suatu penghargaan yang diatur oleh diri sendiri. Nah, di antaranya tuh ada 3 nih. Ada penyelesaian, completion, pencapaian, achievement, dan otonomi. Ya. Untuk penyelesaian sendiri itu kemampuan memulai dan menyelesaikan suatu pekerjaan atau proyek. Lalu untuk pencapaian merupakan penghargaan yang muncul dalam diri sendiri dan diperoleh ketika meraih suatu tujuan yang menantang. Jadi ada otonomi. Nah, otonomi ini sebagian orang menginginkan pekerjaan yang memberikan hak untuk mengambil keputusan dan bekerja tanpa diawasi dengan ketat. Ini penghargaan intrinsik. Lalu selanjutnya ada penghargaan ekstrinsik. Ada 2 nih. Ada penghargaan finansial yang berupa gaji, upah, tunjangan, bonus atau intensif. Dan ada penghargaan non finansial. Penghargaan non finansial ini berupa penghargaan interpersonal atau biasa disebut dengan penghargaan antar pribadi, dan ada promosi. Seperti tadi ya untuk penjelasannya. Jadi untuk bentuk-bentuk penghargaan menurut Ivan Sevic, Konospas, dan Matheson itu dibagi menjadi 2, dan masing-masingnya juga terdapat rinciannya. Untuk penghargaan intrinsik ada 3 nih, tolong diingat, dan untuk penghargaan ekstrinsik ada 2, tolong diingat juga ya, tolong dipahami. Oke, sepertinya untuk bab 1 ini, pertemuan pertama ini alhamdulillah kita menyelesaikan 1 bab nih. Jadi tolong dipahami ya keseluruhannya. Dan untuk apabila ada yang ingin ditanyakan atau ingin ada yang masih kurang dipahami, kalian boleh hubungi ibu lewat WhatsApp group atau langsung ke chat personal ibu aja. Oke, untuk pertemuan berikutnya kita nanti ibu beri tugas, dan pertemuan selanjutnya hari apa ya, kita hari 12 tuh untuk pertemuan nanti hari Rabu, hari Selasa ya, hari Selasa nanti ibu beri tugas besok ya. Lalu untuk hari Rabu kita coba untuk evaluasi untuk bab 1 ini. Oke, sekian untuk pertemuan kali ini, tolong dipahami juga. Terima kasih. Untuk tugas nanti besok menyusul ya tugasnya, sekalian silahkan cek di Smart Learning-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.